Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Warm Bodies. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan kehidupan zombie yang bernama R. Di sini, zombie disebut sebagai corpse, dan jika corpse berkembang, mereka akan menjadi makhluk mengerikan yang disebut Bonies. R sebagai corpse tidak ingat apa-apa tentang masa lalunya saat jadi manusia. Dia setiap harinya berjalan di sebuah bandara yang dipenuhi dengan corpse lainnya, dan dia tinggal di dalam pesawat sendirian. R memiliki teman sesama corpse yang bernama Marcus. Mereka juga sering berbincang, atau lebih tepatnya menggerutu bersama. Tetapi terkadang mereka juga bisa mengucapkan sepatah atau dua patah kata. Suatu hari, R mengajak Marcus untuk mencari makan di kota. Mereka pergi mencari makan dengan segerombolan corpse lainnya. Di sisi lain, terdapat kehidupan di balik sebuah benteng yang isinya manusia-manusia yang tidak menjadi corpse. Benteng ini dibuat oleh seorang pemimpin yang bernama Kolonel Grigio. Dia mengutus relawan-relawan muda ke kota untuk mencari obat-obatan sebagai pelatihan. Relawan tersebut dipimpin oleh Perry Kelvin bersama dengan pacarnya yang juga anak Kolonel Grigio, yaitu Julie, dan temannya yang bernama Nora Green. Mereka pergi ke sebuah gedung dan mencari obat, tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar yang merupakan suara corpse. Segerombolan corpse pun masuk dan menyerang mereka. Pemimpin corpse itu adalah R. Relawan-relawan di sana mulai menembaki corpse, dan di sini R tiba-tiba membeku dan terpesona melihat Julie. Jadi dia langsung mendekatinya. Saat sedang berjalan, R tiba-tiba ditembak oleh Perry. R yang marah langsung menyerang Perry dan menggigitnya. Dapat kita ketahui di sini, kalau corpse memakan otak dari manusia, maka mereka bisa mendapatkan memori dari manusia itu, bahkan pikiran dan perasaannya. Di sini R memakan otak Perry, lalu dia mendapatkan memori dari kehidupan Perry yang isinya mengenai kisah percintaannya dengan Julie. Setelah R mendapat memori itu, ia kembali mendatangi Julie. Julie yang melihat itu langsung menancapkan pisau ke dada R, tapi itu tidak menghentikan R. Julie yang sudah tidak punya senjata pun pasrah. Nah, di sini R berniat membantu Julie dengan mengoleskan darahnya ke pipi Julie agar baunya menyamar dengan corpse lainnya. Hal ini pun berhasil. Lalu Julie dibawa R berjalan bersama corpse lainnya kembali ke bandara. R sengaja membawa Julie karena ia suka dengan Julie. Nah, Nora yang selamat melihat Julie dibawa oleh R, tetapi dia hanya diam aja. Sesampainya di bandara, Julie dibawa ke pesawat tempat tinggal R. Julie yang ketakutan hanya bisa diam aja, dan R yang melihat itu mengatakan kepada Julie kalau ia tidak makan, yang maksudnya dia tidak akan memakan Julie. R meninggalkan Julie lalu mengambil otak Perry, kemudian memakannya kembali untuk mendapatkan memorinya. Nah, di memorinya itu, Perry sedang berjalan bersama Julie ke sebuah pembatas menuju kota. Di situ, R mendapatkan informasi kenapa Julie sangat takut kepada corpse. R kembali ke pesawat dan memberi Julie selimut agar Julie tidak kedinginan. Dia juga menyetel sebuah lagu, dan saat ini terjadi, jantung R tiba-tiba berdetak. Keesokan harinya, Julie yang baru bangun langsung meminta untuk dilepaskan, tetapi R bilang tidak aman. Pada akhirnya, Julie meminta makanan, dan R pun pergi untuk mencarikannya makanan. Saat R pergi, Julie keluar dari pesawat. Namun, belum jauh dia pergi, ia bertemu dengan segerombolan corpse. Corpse itu mencium bau manusia dan hampir menuju Julie, tetapi Julie yang bersembunyi ditemukan oleh R. Di sini R bilang jangan lari, lalu ia mengolesi darahnya lagi ke Julie agar baunya tersamar. Julie kemudian disuruh berlaga seperti corpse, dan mereka akhirnya mencari makanan bersama lalu kembali ke pesawat. Di sini Julie menyadari kalau R ternyata tidak jahat, dan mereka pun berbincang-bincang. Julie kembali meminta dilepaskan, dan R mengatakan kalau beberapa hari lagi baru Julie bisa dilepaskan. Julie pun setuju. Lalu mereka menjalankan hari-hari yang menyenangkan seperti berkeliling bandara menggunakan mobil sampai ke sebuah basement. Oh iya, di sini dapat diketahui kalau corpse tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, di malam hari, saat Julie tertidur, R kembali makan otak Perry untuk mendapatkan memorinya.
Tetapi saat R sadar, Julie sudah tidak ada di sana. R mencari-cari Julie yang kemudian dia temukan sedang dikelilingi oleh corpse. R yang melihat itu langsung menyerang corpse-corpse di sana, termasuk Marcus. Di sini, Marcus menyuruh R untuk makan Julie, tetapi R tidak mau. Nah, tiba-tiba Bonis datang dan mereka pun kabur sambil dikejar-kejar oleh Bonis. Saat sampai di luar, mereka bertemu 3 Bonis, tetapi kemudian ditabrak oleh Marcus menggunakan truk kecil. Marcus akhirnya membantu R dan Julie karena Marcus tahu kalau R suka sama Julie. Mereka menuju ke basement tempat mobil berada. Nah, saat R sama Julie mau menaiki mobil, tiba-tiba banyak korps sedang berkumpul. Julie menggandeng tangan R, dan korps yang melihat itu kemudian terdiam dan memberi mereka jalan. Sesampainya di mobil, terdapat Bonis yang datang, tetapi mereka berhasil kabur. Mereka pun menyusuri hujan yang dingin, sehingga Julie harus menepi di sebuah rumah. Nah, di sini kita dapat informasi lagi, yaitu kalau korps telah mati rasa, sehingga mereka tidak bisa merasakan dingin. Di rumah itu mereka beristirahat, Julie tidur di kasur dan R tidur di lantainya. Di sini, R mengatakan kepada Julie kalau ia yang membunuh Perry. Julie tidak terlalu terkejut, tetapi keadaan menjadi hening sampai mereka pun tertidur. Anehnya, R di sini bermimpi, yang artinya dia tertidur, padahal korps tidak bisa tidur. Di sisi lain, para korps yang melihat Julie dan R bergandengan tadi tiba-tiba seperti memiliki perasaan, bahkan jantung mereka menjadi berdetak. Sementara itu, Marcus yang membantu R tiba-tiba didatangi oleh Bonis. Paginya, R tidak melihat Julie di kasur, dan dia yakin kalau Julie sudah pulang ke tempatnya. R pun jalan menuju ke bandara, dan tiba-tiba di perjalanan turun hujan. Di sini, R yang sebelumnya tidak pernah merasakan kedinginan, saat itu juga merasakan kedinginan. Nah, belum sampai di bandara, R dicegat oleh Marcus dan rombongan korps lainnya. Marcus mengatakan kalau Bonis mengincar R dan juga Julie. Di situ, Marcus juga mengatakan kalau ia tiba-tiba mendapatkan memorinya dan dapat bermimpi. R merasa kalau korps telah berubah. Kemudian, ia meminta bantuan para korps untuk menghadang Bonis. R lalu mendatangi tempat Julie dan masuk ke tempat manusia lewat jalan yang dia lihat pada memori Perry. Dan dia berhasil sampai ke kota manusia. Sementara itu, Julie di rumahnya cerita kepada Nora mengenai R dan mengatakan kalau dia merindukannya. Kemudian, ia pergi ke balkon untuk mencari angin dan tiba-tiba dipanggil oleh R yang sudah berada di sana dari tadi. Julie terkejut dan menyuruh R masuk ke rumahnya yang kebetulan tidak ada Grigio, si ayahnya. Di situ, R juga bertemu dengan Nora, tetapi Nora yang sudah diceritakan mengenai R tidak kaget. R lalu mengatakan maksud kedatangannya, yaitu untuk menunjukkan kepada semua orang kalau korps bisa berubah menjadi manusia dan juga mengatakan kalau Bonis mengejar mereka. Julie pun berencana untuk memberitahu Grigio mengenai ini semua, tetapi R tidak bisa datang ke sana begitu aja. Jadi Nora punya ide, yaitu mendandani R agar terlihat seperti manusia. Setelah selesai didandani, mereka segera menuju ke markas Grigio. Nah, saat bertemu dengan Grigio, Julie menjelaskan semuanya, tetapi Grigio tetap tidak percaya. Sampai akhirnya, R mendatangi dan mencoba menjelaskan kepada Grigio. Di saat R berhadapan dengan Grigio, ia tidak bisa berkata-kata, sehingga Grigio sadar kalau R adalah korps dan dia menodongkan senjata ke kepalanya. Nora membalas menodongkan senjata ke kepala Grigio dan menyuruh R beserta Julie untuk pergi. Mereka berdua pergi ke stadion untuk memperingatkan korps lainnya. Tetapi saat sampai di sana dan bertemu korps lainnya, Bonnie sudah sampai juga dan sedang mencoba untuk masuk ke stadion. Marcus menyuruh R dan Julie kabur, sedangkan dia dan korps lainnya berusaha menghadang Bonis. Di sini terjadilah kejar-kejaran yang seru antara Julie dan R bersama Bonis. Nah, gak lama kemudian, para pasukan tentara milik Grigio juga masuk ke stadion dan mereka diserang oleh Bonis. Saat para tentara kewalahan menghadapi Bonis,
Para korps tiba-tiba datang dan membantu para tentara untuk menyerang Bonis. Dan di sini, akhirnya tentara bisa berdampingan dengan korps untuk melawan Bonis. Di sisi lain, R dan Julie terus berlari sampai ke jalan buntu, di mana mereka harus melompat ke sebuah air di bawahnya. Mereka melompat, tetapi sesampainya di bawah, Grigio datang bersama beberapa tentaranya dan menembak R. Julie yang melihat ini membela R dan menjelaskan kepada ayahnya kalau korps benar-benar sudah berubah menjadi manusia. Julie kemudian melihat R berdarah karena ditembak, padahal korps tidak bisa berdarah. Dan dari sini, R benar-benar telah berubah menjadi manusia kembali. Grigio yang melihat itu langsung percaya, dan kemudian tentaranya menolong Julie dan R keluar dari air. Di akhir film, tentara Grigio bekerja sama dengan korps untuk membasmi semua Bonis. Manusia di sini juga hidup berdampingan dengan korps dan pada akhirnya benteng yang dibuat Grigio dihancurkan dan mereka semua hidup bahagia. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Warm Bodies. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.